Halo semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, Midnight Runners tahun 2017 adalah film bergenre gala komedi akan mengisi waktu kalian kali ini. Filmnya menceritakan tentang dua orang pemuda ganteng yang baru aja masuk ke akademi kepolisian. Tetapi di suatu malam, tanpa sengaja mereka dihadapkan dengan kasus kejahatan yang tergolong berat. Alur cerita film kali ini sangat tidak terduga loh, hingga membuat film ini sangat menarik untuk dibahas. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dua tokoh utama di film ini bernama Park Ki Jun dan Kang Hyul. Mereka adalah murid baru di Akademi Kepolisian, dan mereka juga baru saling mengenal di tempat ini. Mereka dipertemukan saat Hyul mengalami cedera pada kakinya saat mendaki gunung. Di saat teman-temannya mengabaikannya, disitulah Ki Jun membantu Hyul untuk menyelesaikan tugas sebagai polisi pemula. Park Ki Jun memilih masuk ke Akademi Kepolisian yang diadakan secara gratis karena ibunya yang tidak memiliki uang. Sedangkan Kang Hyul adalah lulusan SMA jurusan sains yang memiliki otak brilian. Hanya karena dia ingin mencoba sesuatu yang baru di dalam hidupnya, dia mencoba masuk ke Akademi Kepolisian. Suatu hari mereka meminta izin kepada atasan mereka untuk keluar mencari hiburan. Di sini tempat yang mereka tuju adalah Octagon Club. Tetapi mereka kesini bukan untuk mabuk atau melakukan kenakalan lainnya, melainkan untuk mencari seorang kekasih. Mereka menganggap bahwa tempat ini menyimpan banyak sekali wanita cantik. Namun pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari dan memutuskan untuk bersenang-senang di sebuah VC Bank. Dalam perjalanan menuju VC Bank, mereka berpapasan dengan seorang wanita yang cantik. Jelas perhatian mereka langsung teralihkan dan mengikuti wanita tersebut. Di saat itulah hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Tiba-tiba mereka melihat wanita itu dipukul dari belakang, lalu dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Tanpa pikir panjang, mereka bergegas mengejarnya. Namun walaupun sudah berlari sekuat tenaga, mobil tersebut tidak terkejar dan hilang dari pandangan mereka. Tidak kehabisan akal, mereka langsung menelpon 911 untuk meminta bantuan. Mereka juga menuju kantor polisi untuk melaporkan kejahatan yang mereka lihat. Tetapi sepertinya ini bukanlah hari yang baik untuk mereka. Karena sesampainya di kantor polisi, ternyata semua orang sudah disibukkan dengan kasus kejahatan besar lainnya. Mereka pun sadar kalau mereka tidak boleh menyerah dengan keadaan, karena ada nyawa yang harus mereka selamatkan. Dalam melakukan penyelidikan, ada 3 sumber yang harus dipenuhi, yaitu kesaksian korban, bukti, dan TKP. Karena hanya TKP yang bisa ditelusuri, akhirnya mereka mendatangi kembali TKP penculikan wanita tadi. Namun ternyata di sana hanya ditemukan sebuah kantong plastik yang berisikan topoki, dan mereka masih ingat kalau kantong plastiklah yang dibawa oleh wanita tadi. Setelah itu, mereka mulai mencari tahu di mana wanita itu membeli topoki. Ki Jun dan Hyul keluar masuk warung penjual topoki di area itu demi menemukan sebuah petunjuk. Hingga akhirnya mereka menemukan tempat topoki itu dibeli. Di sana mereka juga mendapatkan informasi dari penjual bahwa wanita itu sudah biasa pulang tengah malam dan membeli topoki di tempatnya. Mereka juga mendapatkan informasi di mana tempat wanita itu bekerja. Ternyata wanita itu bekerja di salah satu salon pembersih telinga. Hyul mendapat tugas untuk mencari informasi di dalam, sedangkan Ki Jun berjaga di depan untuk memantau situasi. Singkat cerita, Hyul berhasil mendapatkan informasi bahwa yang diculik tadi bernama Yoon Jung. Di sini dia juga mendapatkan alamat tempat tinggal Yoon Jung. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah Yoon Jung, dan sesampainya di sana mereka bertemu dengan seorang pria dengan gerak-gerik yang cukup mencurigakan. Dan benar saja, saat Hyul dan Ki Jun meminta izin untuk masuk, pria itu malah melarikan diri. Untunglah Hyul berhasil menemukannya di sebuah basement. Dengan ilmu bela diri yang pas-pasan, preman ini bisa dikalahkan. Dan lagi-lagi mereka memperoleh petunjuk bahwa Yoon Jung sudah dijual bersama seorang bernama Gun Ho.
Mereka menemukan informasi, biasanya Gunho berada di suatu tempat makan yang bernama Hangang Kebab Sapi. Di sisi lain, Yunjung yang sedang berada di suatu tempat ruangan remang-remang ditemui orang yang tadi menculiknya. Kemudian perut Yunjung tiba-tiba disuntik dengan suatu obat. Dengan menggunakan taksi, Kijun dan Hyul menuju tempat sesuai informasi yang didapatkan sebelumnya. Ternyata lokasi itu dihuni orang Korea Cina dan sering terjadi penikaman di malam hari. Bahkan polisi juga enggan untuk berpatroli di tempat tersebut. Sesampainya di tempat makan yang mereka tuju, mereka mencoba menelpon Gunho menggunakan ponsel yang didapatkan dari preman tadi. Benar saja, Gunho dan kawanannya berada di tempat tersebut. Tetapi bodohnya, mereka lupa mematikan nada dering ponsel tersebut. Setelah itu Gunho menelepon kembali dan mengetahui keberadaan mereka. Akhirnya Gunho menemukan keberadaan Kijun dan Hyul. Baku hantam pun tidak dapat dihindari. Walaupun hanya bermodalkan ilmu bela diri yang seadanya, mereka mampu mengalahkan Gunho dan preman-preman lainnya. Setelah Gunho KO, ia dipaksa untuk memberikan informasi tentang keberadaan Yunjung. Lalu sampailah mereka ke suatu tempat gelap dan berisi banyak sekali kamar di situ. Di sini Hyul mengetahui kebenaran yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ternyata bukan Yunjung satu-satunya korban penculikan tersebut, melainkan banyak sekali wanita yang juga disekap di sana. Selain itu, dia juga mendapatkan bungkus obat bernama Menopor, yang tidak lain adalah obat untuk memperbanyak sel telur. Akhirnya, Kijun dan Hyul menemukan Yunjung yang sudah demam dan bersimbah darah. Saat Kijun dan Hyul mencoba menyelamatkan wanita itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok preman tadi. Di sini, Kijun dan Hyul dihajar habis-habisan. Setelah itu mereka digantung dalam suatu gudang. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka pun berusaha meloloskan diri walaupun saat kabur mereka sempat dikejar oleh kawanan preman tadi. Kali ini mereka beruntung karena tidak jauh dari keberadaan mereka terdapat sebuah kantor polisi. Namun, polisi yang bertugas terlalu tunduk terhadap prosedur kepolisian, di mana polisi itu tidak bisa menyelidiki lebih lanjut karena Kijun dan Hyul tidak bisa memberikan kartu identitas milik mereka. Hal itu juga membuat mereka berdua merasa geram dan mulai melawan, yang menyebabkan polisi itu akhirnya menembak mereka dengan senjata listrik sampai mereka pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, seorang profesor Yang Sung-il dari Akademi Polisi datang untuk menjemput mereka. Kemudian mereka pun kembali memohon agar laporan penculikan mereka bisa ditindaklanjuti. Untungnya profesor menyetujuinya. Di perjalanan, profesor menjelaskan bahwa kemungkinan besar ini adalah kejahatan untuk ternak sel telur, di mana sel telur ini akan dijual pada pasangan yang tidak memiliki anak, dan wanita-wanita yang diculik tadi sebagai tempat untuk memproduksi sel telur. Tetapi, sesampainya mereka di tempat penculikan tadi, ternyata semua korban sudah dipindahkan ke tempat lain. Selain itu, kasus ini tidak bisa segera ditindaklanjuti karena tim investigasi yang berkaitan juga sedang menangani kasus besar lainnya. Walaupun Hyul masih mengingat nomor polisi mobil milik si penculik tadi, tetapi itu tidak membantu apapun karena setelah diselidiki, ternyata nomor itu tidak terdaftar. Namun mereka tidak akan menyerah hanya sampai di sini, meskipun mereka diancam akan dikeluarkan dari Akademi Polisi yang melanjutkan pendidikannya. Mereka yang tidak kehabisan akal mencoba menghubungi seorang polisi yang mempunyai kewenangan dalam pengecekan CCTV lalu lintas. Di sana, mereka meminta tolong untuk melacak sebuah mobil milik si penculik tersebut. Sambil menunggu informasi lebih lanjut, mereka memanfaatkan waktu yang ada untuk melatih fisik mereka dan meminjam peralatan yang dipakai polisi saat bertugas dan mengatasnamakan Profesor Yang untuk peminjaman, karena mereka tahu akan kembali berurusan dengan para preman tadi. Sampai suatu ketika mereka mendapatkan informasi terkait mobil yang mereka cari. Ditemukan ada di sebuah persimpangan jalan dan di saat yang sama, ada mobil lain dengan tipe yang sama membuntuti dari belakang mobil itu dan berlogo klinik kandungan H. Kemungkinan besar kedua mobil ini saling berhubungan. Setelah mereka mencari tahu lebih lanjut, didapatkanlah info bahwa klinik kandungan H akan beroperasi 2 hari lagi.
Di klinik kandungan H, seorang dokter sedang berbicara dengan pasiennya. Disinilah kebenaran mulai terungkap bahwa dia akan menjual sel telurnya Yunjung. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Ki-jun dan Hyul memantau mobil penculik yang membawa wanita-wanita untuk dieksekusi. Mereka bertekad untuk menyelamatkan para wanita walaupun dengan konsekuensi akan dikeluarkan dari akademi polisi. Mereka mengatur strategi hingga terjadilah perkelahian dengan preman-preman tadi. Tanpa bantuan siapapun, mereka tetap semangat baku hantam dan akhirnya semua preman pun bisa dilumpuhkan. Saat mereka sampai di lantai 8, Ki-jun disambut tumbukan telak dari bos preman. Belum sempat bernapas karena baku hantam dengan preman-preman tadi, mereka harus bersusah payah melumpuhkan bos preman ini. Hingga akhirnya mereka berhasil memborgol kaki dan tangan saat bos preman sudah tidak berdaya lagi. Berkat kegigihan mereka, akhirnya mereka bisa menyelamatkan Yunjung dan para wanita korban penculikan lainnya. Setelah semua selesai, para petinggi akademi polisi sedang berkumpul untuk menentukan nasib Ki-jun dan Hyul ke depannya. Ada yang membela tapi ada juga yang memberikan hukuman berat, bahkan terjadi perselisihan di antara mereka. Akhirnya, Profesor Yang melakukan pembelaan terhadap kedua muridnya. Dia mengatakan bahwa Ki-jun dan Hyul tidak dikeluarkan dari akademi kepolisian. Mereka hanya perlu menjalani 1 tahun hukuman sampai bisa melanjutkan pendidikannya. Dan film pun berakhir. Banyak tingkah kocak mereka yang menghibur dalam film ini. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk langsung klik tombolnya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat dari RN Cinema.